Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, terutama rahmat dan nikmat sehat, sehingga di pagi buta saat ini kita bisa mengawalinya dengan melaksanakan sebuah ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, saya teringat dengan sebuah artikel yang pernah saya baca di dalam Google, ya. Karena saat ini bacaan yang mudah untuk kita dapatkan itu adalah bersumber dari gawai, dari HP yang setiap saat tidak lepas dari tangan kita. Artikel yang saya maksud itu membicarakan tentang sedekah bumi, atau yang dikenal dengan sebutan tradisi manganan. Dalam artikel tersebut menceritakan tradisi masyarakat, sebagian dari masyarakat kita dalam mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah mereka peroleh, yang dikemas dalam bentuk kegiatan seperti tadi saya sebutkan, yaitu tradisi manganan atau sedekah bumi. Prosesinya diawali dengan kegiatan nyekar terlebih dahulu, yaitu melakukan tabur bunga di makam atau punden tertentu yang dianggap keramat, atau makam tokoh pendahulu yang dianggap sebagai pembabat daerah tersebut, dianggap memiliki pengaruh,
memiliki kekuatan tertentu dan dianggap mampu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Maksud saya tentu kegiatan nyekar tersebut dipimpin oleh seseorang yang kita kenal dengan sebutan juru kunci. Kemudian setelah prosesi nyekar dilanjutkan dengan kenduri. Masyarakat yang umumnya para petani memberikan sebagian hasil panennya, baik itu berupa biji-bijian, berupa buah-buahan, maupun binatang ternak dari usaha yang dia kerjakan. Kemudian semuanya dikumpulkan, setelah terkumpul kemudian diolah, dimasak menjadi beraneka macam masakan, beraneka macam hidangan, yang kemudian disajikan dalam ritual yang dikenal dengan sebutan manganan. Tidak lupa pula disembelihlah 2 ekor kambing di punden tersebut untuk para leluhur. Biasanya sebagian itu ada yang ditanam, kepalanya biasanya. Dan dagingnya kemudian diolah untuk dimakan bersama-sama dalam ritual manganan. Prosesi yang ketiga, diundanglah sebuah grup kesenian, biasanya grup tayub. Dalam hal ini disebut dengan tayuban, yaitu berkesenian dengan menari berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, diiringi dengan lantunan gamelan, dengan tujuan untuk membangun kebersamaan. Dalam kesenian ini biasanya yang menjadi penari adalah beberapa wanita. Kemudian dari para penari itu, mereka melempar sampur kepada para tamu undangan, yang pada umumnya mereka adalah laki-laki. Kemudian setelah mendapatkan lemparan sampur, istilahnya para undangan itu tadi majoni. Dia maju ke kalangan untuk menari bersama-sama, berpasang-pasangan. Seperti yang pernah mungkin kita yang berasal dari daerah pedesaan kita pernah melihatnya. Tidak jarang dari para penari yang mendapatkan lemparan sampur itu tadi, kemudian memberikan saweran, memberikan beberapa jumlah uang kepada para penari tayub tadi. Sekali lagi bahwa tujuan dari tayuban yang dilakukan itu adalah untuk membangun kebersamaan. Kata mereka semua itu adalah wujud syukur kepada Tuhan dan alam. Masyarakat meyakini bahwa penunggu alamlah yang telah menjadikan panen mereka melimpah. Kehidupan mereka damai dan telah memberikan penghidupan yang baik kepada seluruh masyarakat di sekitarnya. Jamaah subuh rahimakumullah, tradisi seperti itu dan semacamnya yang
dalam ilmu pengetahuan itu kemudian disebut dengan dinamisme. Dinamisme merupakan salah satu pandangan keagamaan primitif yang meyakini bahwa dalam setiap benda memiliki kekuatan adikodrati, sehingga perlu dipuji dan dipuja dengan ritual tertentu. Kekuatan itu berada pada benda-benda tertentu. Misalnya pakaian dengan berbagai aksesorisnya. Senjata, biasanya dalam bentuk keris ini. Kemudian alat-alat pertanian yang dianggap bisa mendatangkan hasil pertanian yang melimpah. Hewan-hewan tertentu, tokoh-tokoh tertentu, pohon-pohon tertentu, atau tempat-tempat tertentu. Benda-benda tersebut diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga perlu dilakukan ritual atau upacara tertentu untuk memujanya dengan tujuan agar kita terhindar dari segala mara bahaya dan bisa mendatangkan keberuntungan. Keyakinan ini memang lazim dipegangi masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan material. Seperti agar panennya bagus, mendapatkan keselamatan diri dan kelompoknya, memperoleh ketentraman hati, dan juga ketentraman keluarganya. Bisa mendapatkan harta yang melimpah, bisa mendapatkan karir yang bagus di dalam pekerjaannya, bisa segera mendapatkan putra bagi mereka yang belum memiliki putra, dan juga bisa terjadi agar kita bisa mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah subuh rahimakumullah, keyakinan atau perbuatan atau ritual seperti yang saya ceritakan di atas sebetulnya merupakan perbuatan syirik yang dilarang dalam agama Islam. Karena benda-benda yang dipuja tersebut merupakan makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Yang seperti itu kenapa? Kok kemudian daripadanya kita mengharapkan keberkahan, kita mendapatkan keberuntungan. Padahal semuanya itu adalah tidak memiliki kekuatan. Sebagai umat yang beriman kepada Allah, kita harus yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan, apalagi memiliki kekuasaan. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa'u wa tanzi'u mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Quran surat Al-Imran ayat yang ke-26. Katakanlah Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah subuh rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, maka kekuasaan dan kekuatan yang ada pada makhluk itu hanyalah atas kehendak Allah. Sehingga tidak layak untuk memuji, memuja, dan menyembah makhluk yang berupa benda-benda tertentu, orang-orang tertentu, atau tempat-tempat tertentu. Hanya Allah lah sumber kekuatan, sehingga hanya kepada Allah pantas kita sematkan puja dan puji dan sembah sujud, hanya pantas diberikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita boleh memiliki keinginan agar panen kita melimpah. Kita boleh berkeinginan memiliki harta yang banyak, karir yang cemerlang, segera memiliki putra misalnya bagi yang belum memiliki. Kemudian kita juga boleh berharap rumah tangga yang tentram dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tentu jangan dengan menjalankan ritual tertentu yang mengandung kesyirikan. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah, karena semua itu menurut ajaran agama kita adalah dosa besar. Wujudkan keinginan kita yang baik itu tadi dengan usaha yang maksimal, dengan kerja keras, dengan disiplin, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di setiap sepertiga malam terakhir. Janganlah kita habiskan dengan tidur mendengkur, tetapi sebaliknya silahkan bangun, kita laksanakan sholat tahajud, kita bermunajat pada Allah, ungkapkan semua yang kita inginkan bersamaan dengan kita bermunajat pada Allah setiap sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kehidupan yang baik, terhindar dari segala macam kesyirikan, sehingga kelak ketika mengakhiri kehidupan kita ini, kita bisa mengakhirinya dengan husnul khotimah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kesalahan itu mungkin dari saya, pasti bukan mungkin ya. Kemudian kalau ada benarnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mudah-mudahan Allah mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dan mudah-mudahan kita diberi penghidupan yang baik, mulai dari kehidupan dunia kita sampai nanti kehidupan akhirat kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nasru minafatun gharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.